saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di dalam Tuhan. Terlebih sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita selalu mengucap syukur masih diberi napas kehidupan, masih diberi kesempatan hidup. Dan ada baiknya kita mendahulukan Allah dalam segala hal. Mari bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala yang Kau berikan, kesehatan, panjang umur, dan berbagai berkat yang boleh kami rasakan di setiap nafas kehidupan. Ingatkan kami ya Allah untuk selalu mengingat Tuhan, memuji Tuhan, dan jangan biarkan dunia ini dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, materaikan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti apa yang Kau minta melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Allah. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 23 April 2025, yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Beginilah bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia tentunya tidak hanya berjalan begitu saja. Apalagi sebagai pengikut Kristus, hendaklah selalu berbuat atau apapun itu sesuai dengan aturan atau perintah yang harus dituruti dan dilakukan. Demikianlah perjalanan bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Allah. Ada aturan atau perintah yang harus mereka turuti sebagai tanda sujud mereka kepada Allah. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Perintah yang utama. Inilah suatu ketetapan yang harus dilakukan sampai keturunan anak cucunya ini berlaku. Mengasihi Allah berarti memberikan seluruh hidup kita kepadanya. Dengan menuruti perintahnya dan mengutamakan kehendaknya,
kasih yang merangkul aspek kehidupan. Mengasihi Allah berarti mengekspresikan kasihnya dalam tindakan konkret dan ketaatan pada perintah-perintahnya. Mengasihi Tuhan artinya mengutamakan Dia dalam hidup ini. Jangan mudah dipengaruhi hal-hal duniawi yang membuat jauh dari Allah. Mengasihi Tuhan berarti satu, merasakan cinta kepada Allah tanpa kepura-puraan. Dua, tidak membiarkan hal lain lebih utama dari Allah. Tiga, menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan kepada Allah. Dan hal ini berlaku, mengasihi Allah berarti memberlakukan orang lain sama seperti Tuhan memberlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandangnya. Ini harus kita hidupi selama Allah memperkenankan kita hidup di dunia ini. Mengasihi Allah secara vertikal dan mengasihi sesama secara horizontal. Jadi dalam hidup ini keduanya harus kita hidupi. Dengan demikian kita telah mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengapa itu harus kita lakukan? Karena merupakan perintah Allah, merupakan bukti pengimanan dan menyatukan umat manusia. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita adalah anak-anak Allah, maka hendaklah menghidupi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama selama Allah memperkenankan kita di dunia ini. Kita berdoa. Syukur padamu Allah, Engkau mengingatkan kami agar menghidupi kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan kami. Dan juga sebagai tanda kami mengasihi Allah, kami juga mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, itu tidak kami mampu lakukan kalau dari diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, materikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengasihi Allah, mengasihi saudara kami, sekalipun itu orang yang menyakitkan hati kami. Tapi kami yakin pertolongan-Mu memampukan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan perjalanan kehidupan seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, naposo, remaja, lansia, juga orang tua. Biarlah di dalam penggembalaanmu mengarahkan hati, jiwa, pikiran kami menyembah, memuji Tuhan. Ingatkan kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab di tengah bangsa, negara, keluarga, dan gereja. Apapun yang kami perbuat dan lakukan harus didasari kasih daripada Tuhan, agar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami selalu berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit juga, sanak saudara kami sembuhkan, beri pengharapan Tuhan pasti menyembuhkan. Topang yang lemah, hibur orang-orang yang berduka. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati selalu mata pencarian jemaat-Mu, baik yang berdagang, wira swasta, pegawai negeri, apapun jalan pencarian kami. Ingatkan kami mengambil itu dari jalan yang Tuhan kehendaki, agar menjadi sukacita dan berkat melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami.
dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Sempurnakan doa kami, hanya dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, ya Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Dan